Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita kembali bisa bermajelis. Kesempatan malam hari ini kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya manfaat buat diri kita, terutama menghadapi saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala karena orang yang mempelajarinya itu menjadikannya sebagai bekal saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berguna buat kehidupannya di dunia ini, termasuk ilmu syariat, termasuk fikih. Dalam kaitannya fikih, tentunya yang kita ambil adalah pendapat-pendapat yang terkuat menurut para ulama. Bukan berarti kita tidak mau bermadzhab, karena notabene imam-imam yang dianggap sebagai pendiri mazhab itu tidak menyuruh kita untuk mengambil jalan fikih yang mereka tempuh. Sehingga dalam keterangan-keterangan, terutama pada pendapat ulama-ulama zaman sekarang, cenderungnya kita mengambil pendapat yang sahih dan yang sharih. Yang sahih karena terdapat dalilnya di Quran dan hadis. Yang sharih adalah berdasarkan beberapa pendapat yang dipilih, yang lebih kuat. Baik, mudah-mudahan kita hajat kita, tujuan kita disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keberkahan yang kita ambil ini. Baik, sebelum kita nyambung pada buang hajat dan adab-adabnya, kemarin tentang toharoh masih bersisa sedikit, yaitu mensucikan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, bangka itu gimana? Bangka itu adalah hewan yang sudah mati. Sementara menurut kita atau menurut anggapan kita sebagian, bangka itu adalah bau busuk, hewan yang sudah bau busuk. Padahal hewan yang baru saja mati
tetapi disembelih tidak dengan cara yang menjadikannya halal, itu disebut maitah atau bangkai bahasa kita. Nah, ini pada bab yang tersisa ya, toharo dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Maksudnya adalah air yang ditampung dengan bejana terbuat dari kulit bangkai. Kulit bangkai yang sudah disamak boleh digunakan. Berdasarkan firman sabda Nabi SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang telah disamak maka sungguh ia telah suci. Itu umum, hadis umum. Setiap hewan yang mati kemudian disamak kulitnya maka dia jadi suci. Hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi pernah melewati seekor bangkai mitah beserta para sahabatnya. Kemudian Nabi mengomentari bangkai tersebut karena tidak ada yang mempedulikannya. Nabi jadi bertanya, hal akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bih faqalu innaha maitah qala fa innama haruma ukluha atau haruma akluha, fa innama haruma akluha. Nabi SAW pernah melewatin bangkai, jalan begitu, terus ketemu bangkai seekor kambing. Kemudian Nabi bertanya, mengapa orang-orang tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya sehingga bermanfaat buat mereka? Para sahabat balik bertanya, menerangkan, ya Rasulullah, itu maitah, itu bangkai. Maksudnya yang sudah mati tidak dengan disembelih. Kan jadi bangkai, misalnya mati nggak ketahuan, lehernya belum tanda disembelih. Kata para sahabat, itu maitah. Nabi menjawab, sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Ya, yang diharamkan adalah memakannya. Nah, kesimpulan daripada ini, dua hadis, yang satu seluruh mita bangkai itu, hadis yang pertama tadi suci bila disamak. Sementara yang kedua adalah seekor kambing, bangkai kambing. Dari keterangan dua hadis ini disimpulkan oleh para ulama, bangkai atau mita hewan yang penyembelihannya dapat membuatnya halal dimakan. Bagaimana yang dengan cara penyembelihan dia jadi halal? Seperti kambing, unta, sapi. Karena itu barang-barang yang hewan-hewan yang halal dimakan. Tapi misalnya babi, sekalipun disembelih dengan cara menyebut nama Allah, misalnya
tetap saja dia dengan cara penyembelihan yang membuatnya nggak bisa jadi halal. Nah, binatang kemudian mati, tetapi apabila sebelumnya umumnya dia halal dimakan buat orang Islam, kalau disamak kulitnya jadi halal. Nah, hewan yang tidak bisa jadi halal lewat penyembelihannya yang syar'i tetap tidak halal sekalipun disamak. Nah, tadi kan hadis itu Nabi menyebutkan dengan disamak kulitnya jadi halal. Ya. Kulit yang disamak maka sungguh dia telah suci. Begitu keterangannya. Adapun mengenai bulunya tidak perlu disamak, bisa dimanfaatkan oleh manusia apabila hewan itu hewan yang halal dimakan. Selamanya hewan yang tidak halal dimakan tidak juga halal bulunya, tidak, maka dia najis berdasarkan firman Allah, Qul innama harama rabbiyal qul hinama haramallah sampai kalimat illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rizsun. Kata-kata rizsun. Penyamakan yang dilakukan dengan membersihkan penyakit dan kotorannya yang menempel pada kulit bagiannya luar atau dalam. Dengan cara apa? Dengan menggunakan air dan garam dan yang semisalnya. Kesimpulannya, ringkasnya, hewan apapun yang mati sedangkan ia termasuk yang dagingnya halal dimakan oleh orang Islam, maka kulitnya dapat disamak, disucikan dengan disamak. Sebaliknya hewan apapun yang mati sedangkan ia tidak termasuk hewan yang halal dimakan, maka kulitnya tetap haram, tetap najis sekalipun disamak. Nah, misalnya begini. Misalnya kulit kambing, korban kulit kambing enggak terurus, jadi bau busuk, itu tetap halal apabila disamak sekalipun sudah busuk, karena busuk itu tidak menjadikan sesuatu berubah hukumnya. Jadi yang disebut bangkai atau mitah adalah hewan yang disembelih, yang hewan yang mati dengan tidak disembelih, itu namanya mita. Karena berdasarkan hadis Nabi juga tentang air laut, tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Air laut itu airnya mensucikan dan halal bangkainya. Maksudnya penghuni laut apapun jenisnya dia tetap halal ketika dia mati sekalipun tidak dengan disembelih. Nah, itu kan ikan misalnya dijual atau di rumah kita sampai membusuk. Ketika membusuk orang mungkin tidak merubah jadi haram. Kita jijik nggak berubah menjadi haram, karena asalnya dia adalah ikan adalah halal, bangkainya atau matinya sudah halal. Begitu bab yang terakhir yang kita bacakan. Sekarang bab baru tentang hajat, buang hajat dan adab-adabnya. Buang hajat dan adab-adabnya.
Yang pertama kita bahas istinja dan istijmar. Apa itu istinja dan apa itu istijmar? Kedua-duanya ini adalah cara kita mensucikan diri, membersihkan diri, membersihkan dari najis yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Lebih spesifik masing-masing, istinja adalah membersihkan apa yang keluar dari dua jalan dengan air. Istinja itu dengan air. Kalau istijmar adalah mengusap apa yang keluar dari jalan dan dari dua jalan dengan sesuatu yang suci atau mubah dan dapat membersihkan seperti batu. Batu istijmar itu batu kecil. Batu kecil. Batu kecil seberapa ukurannya? Ukurannya adalah dia bisa dipegang oleh kita, kemudian bisa membersihkan yang keluar dari dubur, apalagi yang keluar dari kubul. Bahkan Rasulullah dalam keterangan para ulama, istijmar itu bisa satu batu. Misalnya istimar dari baul, satu arah, kemudian yang tidak digunakan itu arah yang lain, sisi yang lain, sampai 3 kali. Istijmar itu disunahkan sampai menggunakan 3 batu atau 1 batu, tetapi kita bersihkan air yang keluar dari kubul 3 kali. 3 kali dengan tidak menggunakan yang sama bekasnya. Misalnya batu segede gini, kita ambil sisinya 1 kali, sisi yang lain 1 kali, sisi yang lain lagi 1 kali, itu boleh. Ya, jadi istijmar adalah membersihkan apa yang keluar dari kubul dan kubur dengan batu atau barang-barang yang mubah. Sedangkan istinja adalah membersihkan yang keluar dari kubul dan kubul dengan air. Dengan dalil-dalil sebagai berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala fahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan minan ma wa ana zatan fayastanji bil ma. Nabi SAW pernah masuk ke tempat buang hajat, lalu aku dan seorang yang seusia denganku membawa wadah kecil dari kulit berisi air dan tongkat pendek, lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Singkat keterangan hadis ini, Nabi beristinja dengan air. Kalimatnya fayastanji bilma, Nabi menggunakan air. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bi salasatin ahjar fa innaha tujziu anhu. Bila seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaknya ia membersihkan diri dengan 3 batu
dengan 3 batu itu sudah cukup baginya. Nah, mungkin kita merasa enggak biasa ya. Kalau di daerah padang pasir yang lebih banyak batunya, bahkan air termasuk jarang, apalagi kehidupan di zaman Nabi. Orang lebih banyak kepada berinteraksi dengan alam. Mungkin saja seorang hamba buang hajat ketika dalam perjalanan atau dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, buang hajat itu beristijmar, boleh pakai batu. Atau yang sejenisnya. Apa sejenisnya? Kayu kering, daun kering. Dalam pendapat ulama-ulama boleh digunakan daun kering, karena Nabi menyebutkan batu saja atau yang semisalnya. Nah, 3 kali 3 batu, bawa batu kecil-kecil kerikil 1 kali 2 kali 3. Itu sudah suci. Sudah suci, sudah. Kalau wudu bagaimana? Dia boleh berwudu tanpa membersihkan lagi kubul atau duburnya. Itu sudah suci. Karena dikatakan oleh Nabi, tujzi'u anhu, itu cukup baginya. Nah, kalau kita di sini mungkin nggak enak kali ya, jijik kali. Habis buang air besar, nggak cebok lagi kamu. Nah, kalau kita ini kan hadis dalam kehidupan setiap orang diberikan keleluasaan, syariat begitu. Kalau syariatnya itu sudah bersih ya sudah. Kan kita bersuci menurut penilaian Allah, sudah atau belum. Kata Nabi, 3 batu itu sudah cukup. Sehingga kalau kita mau sholat misalnya, kita berwudu tidak perlu lagi cebok, sudah memadai. Tetapi ada ayat di dalam surat At-Taubah, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kaum Ansor itu, kaum Ansor, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mencintai cara mereka membersihkan diri. Dan Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Nah, bagaimanakah mereka? Setelah mereka istijmar, membersihkan setelah buang hajat dengan cara pakai batu, kemudian mereka membersihkan kembali dengan air. Maka Allah puji itu, menggabungkan keduanya dengan batu dan dengan air itu lebih utama. Bagaimana kalau membersihkannya hanya dengan air? Ya boleh, namanya membersihkan yang apa yang keluar dari kubul dan baul dengan air, itu istinja. Kalau istijmar, membersihkan apa yang keluar dari keduanya dengan batu. Istijmar dilakukan dengan menggunakan batu atau apa yang berfungsi seperti batu, berupa benda-benda suci yang membersihkan dan mubah, seperti kayu kering didapatkan misalnya, boleh potongan kayu. Ada pendapat zaman sekarang pakai tisu, istijmar ya, pakai tisu.
Nah ini satu pendapat. Pendapat yang lain ulama ada yang mengatakan tidak sah. Karena Nabi menggunakan istijmar itu dengan menggunakan batu, maka apa yang berfungsi seperti batu dalam hal membersihkan disamakan dengan batu. Istijmar dengan 3 kali usapan. Misalnya batunya kecil dengan 3 batu. Kalau batunya agak besar dengan 3 kali usapan, menggunakan sisi-sisi yang berbeda. Kalau orang Indonesia repot banget, pakai air saja sudah. Dikatakan oleh Salman radhiyallahu yang berkata, nahana, yakni Nabi SAW, an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqal min salasatin ahjar wa an nastanjiya bi raja'in aw admin. Nah, ada larangan menurut hadis yang diriwayatkan dari Salman. Beliau Salman berkata bahwa Nabi SAW telah melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Nah, ketika orang membersihkan kemaluan, tidak boleh menggunakan tangan kanan menyentuh kemaluan. Iya, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Dan Nabi juga melarang beristinja dengan kurang dari 3 batu. Dan beristinja dengan kotoran hewan. Misalnya kotoran hewan ketemu udah kering, nggak boleh. Apalagi yang basah ya. Yang kering saja nggak boleh. Atau dengan tulang, karena itu barang-barang yang dihormati. Atau barang-barang yang dihormati tidak boleh. Nah, Nabi melarang kita beristinja dengan tangan kanan, beristinja kurang dari 3 batu, beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau orang tidak beristinja atau beristijmar ketika keluar sesuatu dari kubul atau duburnya. Nah, hadis yang masyhur kepada kita bahwa orang ketika Nabi melewati kuburan, Nabi mendengar siksaan kedua orang yang dikubur itu sedang disiksa. Salah satunya adalah dia tidak membersihkan sehabis buang air kencing. Nah, ini banyak ini. Ya. Pernah nggak orang-orang pada ngencingin bannya? Supir-supir itu ketika kebelet atau nggak kebelet ya, pada ngencingin ban. Itu habis itu pakai saja sarungnya, pakaiannya, celananya dipakai saja. Itu najisnya nempel kepada pakaiannya. Dia pasti tidak sholat itu. Yakin nggak sholat? Yakin nggak sholat ya?
Kalau orang sholat gak mungkin dia berani. Dia mesti cari WC di masjid atau di mana. Orang-orang itu kencing saja sembarangan. Coba kalau dia ngerti, dia pegang misalnya tisu dalam pendapat yang satu, atau ngambil batu dipegang 3, selesai. Dia tidak perlu lagi mencuci kemaluannya saat berwudu. Tapi saat dia itu tidak beristijmar, apalagi beristinja, ketika keluar dari kubulnya itu pasti najis masih nempel. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi, la yu'adzibani min kabir fi kabir, la yu'adzibani fi kabir. Keduanya tidak disiksa karena dosa-dosa besar. Diterangkan oleh Nabi, yang satu adalah tidak mensucikan tidak bersuci saat dia istinja. Yang kedua adalah orang ini yamsi bin namimah, kesana kemari mengadu domba kerjanya. Nah, orang kita mesti mengetahui apa yang keluar dari kubul dan dubur ini ada caranya istinja. Ini adalah ajaran Islam untuk bersuci. Apakah ini ajaran yang sudah memenuhi ketentuan? Sudah, karena Islam itu datang dengan orang-orang pemeluknya dengan bersih, dengan memelihara kebersihan. Saat itu konon Eropa itu tidak becus membersihkan diri, nggak tahu cara membersihkan diri. Sementara Islam, orang-orang gurun, orang-orang itu sudah membersihkan diri. Apalagi memakai 2 cara. Setelah istijmar, dia juga beristinja. Maka Allah mencintainya. Nah, demikianlah kehidupan orang-orang Islam sudah lebih dahulu cara bersuci menurut syariat. Yang kedua, saat kita buang hajat. Saat buang hajat kita menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Ya, kita lanjutkan. Saat orang buang hajat, babnya antara menghadap atau membelakang. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tempat terbuka. Nah, kalau orang-orang yang hidupnya di gurun, buang hajat saja dia, tempatnya terbuka. Nah, Nabi berpesan jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Karena Rasulullah SAW seperti hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syariqu aw gharribu." Bila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya,
tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, ini hadis dilihat pada zaman Nabi. Tergantung kita dari arah mana dari kiblat. Kalau kita gunakan hadis ini, malah ngadap ke barat, ya kan? Malah menghadap ke barat. Maksudnya Nabi kan tinggalnya kan antara Mekah Madinah. Madinah itu kiblatnya ke selatan, ya kan Mekah di sebelah selatan dari Madinah, sehingga Rasulullah SAW menghadap kiblatnya antara utara dan menghadap selatan, itu membelakangi atau menghadap. Hadaplah ke barat atau ke timur supaya menghindari. Nah, tapi kita sekarang menghadaplah ke utara atau ke selatan, karena menghadap baratnya kita menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Abu Ayyub berkata, kami datang ke Syam. Lalu kami melihat banyak WC dibangun menghadap ke kiblat. Maka kami berpaling darinya menghadap ke arah lain dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas apabila di ruangan terbuka tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah, kiblat. Bagaimana kalau di ruangan tertutup? Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan hal yang bertentangan dengan Nabi. Anna ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baiti mustaqbilal Syam mustadbirul Ka'bah. Bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam atau membelakangi kiblat. Rasulullah SAW membuang baul kencing di rumahnya dengan membelakangi kiblat. Itu bertentangan dengan yang disabdakan oleh Nabi tadi. Dalam penjelasannya, kalau di dalam rumah yang dibatasi oleh dinding-dinding, tidak mengapa menghadap atau membelakangi kiblat. Seperti WC-WC di masjid, kan berdinding semua. Ya, boleh nggak? Boleh, karena dibatasi oleh dinding. Kalau di ruangan terbuka itu yang tidak boleh. Tetapi lebih afdol, yang lebih utama melakukannya dengan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Itu lebih utama. Sebenarnya di rumah kita boleh-boleh saja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, karena dia dibatasi oleh dinding. Kalau di ruangan terbuka yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi yang lebih utama adalah tidak membelakangi atau menghadapnya sekalipun di ruangan tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah karena waktunya. Barangkali ada yang bertanya. Apa? Kulit. Kulit buaya. Buaya haram apa halal?
Buaya haram atau halal? Haram. Dari sisi apa haram? Binatang-binatang yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, hukumnya adalah belum jelas. Lebih jelasnya bagi pendapat yang Qur'ani itu halal. Dia hanya mengatakan seperti Abu Daud Al-Dhahiri, kan madhabnya dia Qur'ani. Karena tidak disebutkan oleh Allah, maka dia halal. Tapi persoalannya dia itu, kita nggak suka saja. Nggak suka itu belum tentu jadi haram. Nggak terbiasa manusia mengkonsumsi itu, nggak jadi haram karena nggak terbiasa. Halal manusia nggak makan. Nah, itu antara kebiasaan orang-orang memakannya atau tidak, kecuali yang biasa dimakan oleh manusia, mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Seperti babi kan dimakan oleh manusia, tapi Allah datang menerangkan itu haram. Nah, buaya kulitnya diambil, disamak. Keterangannya apakah buaya itu halal atau haram? Tidak ada keterangan yang didapat. Tapi kalau madhab-madhab, misalnya Imam Syafi'i itu menerangkan detail-detailnya sampai pada binatang-binatang yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dia bertaring, karena buaya itu binatang buas, jatuhnya haram, maka dengan disamak pun tetap tidak suci. Tapi bagi madhab Dhahiri, Al-Dhahiri, Abu Daud tidak haram, apalagi dengan disamak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita gimana? Ya menghindari aja. Kulit buaya buat apaan? Buat dompet? Hah? Buat ikat pinggang? Berilah, pakailah ikat pinggang yang tidak meragukan. Buat apa kita pakai ikat pinggang yang bergaya-gayaan pakai dari kulit buaya gitu kan? Kita selesai. Itu termasuk persoalan yang gampang bagi muslim. Tinggalkan yang meragukan, tinggalkan yang meragukan. Barang siapa meninggalkan yang syubhat, faqad istabra'a li dini wa irdi. Barang siapa meninggalkan yang syubhat, sungguh dia telah memelihara agamanya dan memelihara dirinya. Tinggalkan yang syubhat itu. Jangan sengaja bergaya memakai sabuk kulit ular gitu misalnya, kulit buaya itu, kulit singa gitu. Pokoknya binatang-binatang yang tidak halal bagi muslim itu adalah tidak halal sekalipun disamak. Tapi binatang-binatang yang halal dimakan menjadi halal kulitnya sekalipun jadi makan dengan disamak. Nah, kita diajarkan oleh Allah isyarat sebagai orang muslim tidak macam-macam. Nggak perlu kita pakai kulit buaya, pakai kulit singa, kulit ular. Allah alam bisawab. Ya, nanti kita sambung. Demikiannya, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.